زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo sahabat Bait Alfat, selamat datang di podcast spesial bulan Ramadan yang penuh inspirasi, motivasi dan nasihat yang tentunya akan menemani perjalanan spiritual kita selama bulan Ramadan ini. Baik, kali ini pada podcast yang berbahagia ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yakni guru kita sendiri, Al-Ustadz Suhadi Fajarai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang akan menemani kita selama beberapa waktu ke depan. Beliau adalah pembicara publik, kemudian konsultan pendidikan, serta kerap kali menulis beberapa buku bestseller yang menjadi referensi training harmoni cinta dan harmoni kerja. Masya Allah. Okay. Baik, pada podcast kali ini Ustadz, kita akan membicarakan tentang bagaimana mendidik puasa kepada anak-anak sejak dini. Masya Allah, tema yang menarik ya. Okay. Gimana? Yang sebagai yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya mengenalkan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan ini adalah merupakan sebuah anjuran bagi agama kita, agama Islam. Maka khususnya sebagai pendidikan anak-anak, bagaimana caranya agar anak-anak ini diberikan pendidikan yang positif dan menyenangkan untuk ibadah puasa khususnya Ustadz. Begitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyapa anak-anak ya. Insya Allah. Assalamualaikum anak-anak semuanya, ayah bunda. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di podcastnya Bait Alfat. Insya Allah kita bahas tentang bagaimana mendidik anak-anak usia dini ini agar terlatih untuk berpuasa ya. Jadi langkah pertama begini. Anak-anak itu saya kira yang perlu ditanamkan lebih awal itu cintanya dulu ya. Cinta. Jadi kalau anak-anak itu sudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka puasa akan menjadi bagian dari yang menyenangkan buat dia. Kalau anak-anak sudah cinta pada Rasulullah, maka sholat akan jadi bagian yang menyenangkan pada dia. Itu sebabnya para ayah bunda di rumah maupun kita semua guru-gurunya, para murabi ini, tugas utamanya adalah membuat anak-anak kita lebih dulu mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Untuk apa nak? Untuk apa ya kita berpuasa? Kan ada pertanyaan itu dari Bimbo ya. Ada anak bertanya kepada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa gitu ya. Ini kan pertanyaan yang menarik ya. Dan di lagu itu dijawab, puasa akan mengajarimu rendah hati selalu. Ya. Nah kalau anak-anak dendangkan lagu puasa itu, kemudian dibilangkan, kenapa ayah bunda ini puasa? Karena ayah bunda ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kalau ayah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka seluruh syariat yang dilakukan Rasulullah akan ayah ikuti. Nah kira-kira gitu dulu. Nomor satu adalah bikin anak-anak cinta. Ya anak-anak semuanya ya, semuanya cinta sama Rasulullah kan? Nah, hebat ya, Masya Allah. Oke. Jadi pertama kalinya kita menanamkan pemahaman pemahaman agar anak-anak sekalian mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Betul. Nah, betul ya. Kemudian berlanjut untuk ibadah-ibadah selanjutnya, insya Allah akan mengikut begitu. Betul. Baik. Kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi, Ustadz. Bagaimana agar anak-anak ini semangat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, Ustaz? Nah, ini kata kuncinya ya, setelah cinta tadi ya. Yang kedua adalah ingat ya bahwa syariat ini dikenakan kepada orang-orang yang sudah mampu, dalam arti balik. Jadi kalau anak-anak belum balik, maka kita memperlakukan pelajaran puasa sejak dini ini. Ya ini namanya latihan, pendidikan. Kalau sudah balik berarti beneran harus puasa beneran. Ya syariat sudah ditetapkan ya. Mereka mukallaf, sudah memikul beban syariat. Tapi kalau masih kanak-kanak atau mungkin masih belum balik kayak kelas 1 SD ini, maka langkah pertama, satu, cinta tadi sudah ya. Nomor dua yang paling penting ini adalah orang tua kasih teladan. Orang tua kasih teladan, ayah bunda di rumah puasa ya, supaya anak-anak ikut puasa. Misalnya kasih teladan ini. Nah kalau sudah dikasih teladan, semuanya sudah puasa semuanya, maka anak-anak akan cenderung ikut.
Ingat ya, kata kuncinya kanak-kanak itu adalah mengikuti orang dewasa. Ya. Jadi hati-hati kalau anak-anak itu menonton perbuatan-perbuatan buruk orang tuanya, anak-anak kan melakukan perbuatan buruk. Nah, kalau kita lihat anak-anak setiap hari itu nonton ayahnya soli, bundanya soli, kakaknya soli, ayahnya puasa, ibundanya puasa, kakaknya puasa, otomatis akan ikut. Misalnya ya, namanya keteladanan. Ya. Jurus kedua namanya keteladanan. Ya, insyaallah. Mungkin tambah satu lagi, bahwa puasa sejak dini atau latihan ini sifatnya harus pentahapan ya, bertahap, tidak langsung full puasa sampai maghrib ya. Jadi ada pentahapan di mana anak-anak dilatih, mungkin ukurannya kalau usianya masih kecil sekali mungkin ukurannya baru jam. Ya, nanti kalau sudah kelas 1 SD mungkin jamnya ditambah durasinya. Sehingga saya ingat dulu dilatih oleh ayah saya, puasanya disebut dengan puasa beduk gitu ya. Jadi antara sahur sampai begitu dengar adzan zuhur, kemudian kita jeda untuk makan, minum, berbuka, terus kemudian lanjut lagi. Nah, kata kuncinya cinta, keteladanan. Terus kemudian ini pembiasaan ya. Jadi nambah bertahap ini namanya pembiasaan ya, pembiasaan. Nanti kita bedah satu-satu lagi. Yang ketiga, beri anak-anak nasihat. Beri anak-anak nasihat. Berikan anak-anak nasihat tentang kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah para sahabat, anak-anaknya para sahabat yang diminta untuk berpuasa, ya. Beri nasihat, ya, beri nasihat. Sesenang mungkin dia memberi nasihat. Dan nasihat ini bisa divariasikan, entah contoh, entah mungkin dikasih analogi-analogi, misalnya. Kalau saya begini pribadi gini, anak-anak SD itu ditunjukkan film ulat. Nah, tanya, suka nggak kamu sama ulat? Enggak suka, gini-gini. Nah, ulat itu ternyata atas izin Allah bisa berubah menjadi kupu-kupu. Ya, bisa tontonkan filmnya, insyaallah. Suka mana kamu jadi ulat atau jadi kupu-kupu? Oh, aku suka kupu-kupu. Nah, ternyata Allah mengubah dari ulat ke kupu-kupu ini namanya bermetamorfosis. Kalau dalam bahasa manusia namanya berpuasa. Jadi kalau kamu ingin menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, bukan anak yang biasa-biasa saja, maka kamu perlu latihan yang namanya berpuasa. Kalau orang dewasa kayak ayah begini, diseru oleh Allah itu, orang-orang yang beriman wajib puasa supaya kamu bertakwa. Kenapa bertakwa? Karena bertakwa itu karakter yang luar biasa, sementara kalau sekadar beriman itu karakter yang masih biasa-biasa saja. Nah, biasa-biasa saja, keluar biasa ini dari ulat ke kupu-kupu, ini perlu latihan namanya puasa ya sayang ya. Anak-anak semuanya ya puasa ya, biar kalian hebat seperti kupu-kupu, terbangnya tinggi dan luar biasa, disukai oleh banyak orang. Ya, begitulah tabiatnya orang yang bertakwa. Baik, Ustaz. Masya Allah ya, adik-adik sekalian, solih-solihah. Maka tadi ya dapat kami intisarikan, Ustaz. Ada beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah agar anak-anak ini gemar atau dapat menjalankan ibadah puasa secara gembira atau senang begitu ya, pemirsa. Kemudian apakah ini bisa dijadikan sebagai metode yang baik, Ustaz? Iya, jadi ini metodologi yang sebenarnya sangat terukur ya. Ini di dalam buku Tarbiyatul Aulad bil Islam ya, itu diurutkan kayak gitu ya. Jadi saya awali dengan cinta, terus kemudian yang pertama adalah keteladanan, pembiasaan, kemudian nasihat ya. Kontrol tadi pentahapan. Sudah masih berpuasa sayang? Oh masih ya. Berarti ini kontrol terus-menerus tanya tiap jam. Hebat. Nah, terakhir ini adalah diberi motivasi, diberi semangat. Nah, diberi semangat. Lalu bagaimana caranya memberi semangat kepada anak-anak? Nah, misalnya begini, saya punya anak kecil nih, jenengan datang ke rumah saya, tanya ke anak saya, ya ini putranya Ustadz, puasa enggak? Puasa? Wah hebat, ya kasih semangat anak-anak. Saya datang ke rumah antum, dan saya lihat anak-anak antum, Masya Allah, anak soleh ini puasa ya. Kalau sudah dipuji oleh orang lain, itu semangatnya akan membara itu anak-anak. Nah, tentu saja diawali dengan cinta tadi ya. Nah, sudah cinta, ada keteladanan, ada pembiasaan, ada nasihat, ada kontrol, dan kemudian ada motivasi atau apresiasi. Beri hadiah, jangan sungkan-sungkan untuk memberi hadiah. Hadiah bisa jadi bentuknya pujian, semangat tadi. Boleh juga kasih hadiah yang berupa mungkin mainan, ya, mungkin juga makanan kesukaan yang favorit dia pada saat dia berbuka. Nah, ini saya kira akan menjadi semangat tersendiri buat anak-anak.
Ini tanya anak-anak yang mungkin nonton podcast kita ya. Mau nggak dikasih hadiah ayah kalau berhasil puasa? Saya kira semuanya akan penuh semangat ya. Nah, maka kata kuncinya adalah, wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, ayahanda semuanya, siapkanlah hadiah-hadiah yang istimewa buat anak-anak kita itu agar anak-anak kita semangat ya, berpuasa. Nah, tentu saja kembali ke trik yang pertama tadi, keteladanan. Kalau ingin anak-anak semangat, maka bapak dan ibunya harus tampak semangat di depan anak-anak. Jangan saya puasa ngeloyo terus gitu. Kenapa ya puasa? Nanti anak-anak ikut loyo ya. Ayo puasa nak ya, ayo semangat ya, ayo semangat ya. Masya Allah. Ya, kira itu. Iya. Jadi banyak sekali ya ayah bunda motivasi-motivasi yang kiranya dapat kita implementasikan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih giat dan semangat lagi untuk berpuasa. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin Ustadz, Ya. kira-kira antum sebagai konsultan pendidikan yang sudah ditanyai oleh beberapa wali murid begitu Ustadz, kira-kira apa nih tips untuk orang tua sekalian, wali murid, solih-solihah yang ada di rumah sekalian, tips bagaimana agar pendidikan puasa ini bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Masya Allah. Ayah bunda ingat ya, jadi yang disampaikan oleh Bait Al-Fat itu kan konsep pendidikannya 4.B, 4.B gitu ya. B yang pertama beriman, B yang kedua adalah beradab, B yang ketiga berilmu, yang keempat adalah beramal. Mulailah dari yang beriman. Mulai dari yang beriman. Iman itu seperti cinta tadi ya. Insya Allah, cinta, kalau cinta ditanam sudah sangat cinta, ingat ya, anak kecil itu kebutuhannya adalah disayangi, dicintai. Maka anak-anak juga arahkan rasa cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka anak-anak akan semangat sekali. Ada satu kisah ya, yang saya menjadi sangat terharu sekali pada saat saya menyampaikan banyak materi terkait dengan puasa. Ada seorang anak yang kemudian diceritakan tentang bagaimana Rasulullah mencintai anak-anak, bagaimana Rasulullah membimbing umat Islam ini. Kemudian suatu ketika ada seorang ayah melatih anaknya ini untuk berpuasa. Dan ketika melatih anaknya berpuasa, anaknya sudah tampak lemas. Nah, ayah menurut teori tadi kan ya, karena bertahap. Kamu tampaknya sudah berat sekali ya puasanya. Coba cukupkan ya, kamu boleh berbuka sekarang. Jangan dipaksa, nanti besok lagi ditambah kekuatannya. Kalau sekarang baru bisa 5 jam, besok ditambah jadi 7 jam. Sekarang berbuka dulu ya. Ternyata anak itu nggak mau Bi, insya Allah. Ayo nak, kamu sudah tampak lemes gini, ayo minum, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, anak-anak itu tidak berpuasa penuh kayak ayah, enggak apa-apa. Ayo, boleh minum, boleh berbuka. Enggak, insya Allah. Dan ketika didesak terus tidak mau. Tanya, kenapa tidak mau berbuka? Padahal agama membolehkan. Jawabannya sangat menyentuh hati. Apakah Abi dan Umi, ayah dan ibu tidak ingin melihat aku mendapatkan air minum dari telaga Al-Kautsar yang diberikan oleh Rasulullah? Aku kepingin ketemu Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Aku kepingin ketemu Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Dan aku kepingin sekali Rasulullah nanti mengambilkan minum untukku di telaga Al-Kautsar. Biarkan aku berpuasa ya ayah, biarkan aku berpuasa ya Abi, ya Umi, insyaallah supaya nanti aku benar-benar bertemu dengan Rasulullah. Lihat, anak sekecil itu ya insyaallah, yang kemudian sudah sangat mencintai Rasulullah, walaupun dia sudah tampak lemas, ya, dia tetap punya semangat. Nah, kalau sudah tahap ini berarti ilmunya sudah bergeser ya, bagaimana caranya menghentikan anak-anak yang sudah tampak berbahaya secara kesehatannya. Tapi semangat itu sudah dapat banget ya, sudah dapat banget. Nah, akan menjadi semangat bersama-sama itu adalah kalau anak-anak berada dalam komunitas yang sama. Nah, misalnya gini ya, anaknya ada 4 nih, maka si kakak, si adik semuanya turut berpuasa. Nanti akan semangat. Nah, kalau ada salah satu yang benar-benar tidak kuat dan menghentikannya misalnya si adik, ya, maka semua anggota keluarga tidak boleh mengolok-olok anak ini. Jadi jangan sampai karena dia tidak kuat kemudian diolok-olok. Ya. Dia membutuhkan latihan ya, secara fisik dan motivasi secara kejiwaan, bukan untuk diolok-olok.
Ya, bukan untuk diolok-olok ya. Sebab kalau anak-anak diolok-olok kemudian malu, efeknya apa? Satu, menjadi tidak jujur. Dia nanti pura-pura puasa padahal di belakang dia makan, dia minum ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kita melatih anak-anak sampai pada tahap imanan waktu sabar. Ya, semata karena iman, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bukan karena takut diolok-olok oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak-kakak. Maka dengan demikian nanti anak-anak kita nanti jadi anak-anak yang jujur puasanya. Misalnya kalau zaman dahulu kita kan pernah takut ini termasuk saya ya, zaman dahulu pada saat SD. Itu ada teman-teman yang saling mengintip, kan waktu itu kan nggak ada CCTV ya. Wudu, pas wudu, kumur-kumur itu kan 3 kali, ya. Masuk 3 kali, keluarnya kan harusnya 3 kali. Nah, itu ada ya, ada juga saja ya, yang masuknya 3 kali, keluarnya cuma 2 kali gitu. Nah, berarti kan dia sedang tidak jujur, ya. Jadi kita ini sedang melatih pentahapan bagaimana anak-anak sampai pada satu kata imanan bakti sabar. Melakukannya karena cinta, melakukannya karena iman, bukan semata hanya karena kuat-kuatan nahan lapar saja. Kenapa? Karena ada ancaman kan ya, ada ancaman ya. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi ujung-ujungnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, kita latih anak-anak ini ya, kita latih anak-anak ini sampai pada tahap imanan waktu sabar. Dan anak-anak itu pas sekali untuk ngomong iman itu pas di kanak-kanak. Kenapa? Ya dari jarak lahir alam ruh, ya alam ruh ini, kemudian masuk ke dalam kandungan. Itu kan sudah ada dialog dengan Allah sebelum dihadirkan ke dunia, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Ya, aku bersaksi. Nah, kemudian ketika lahir ke dunia. Nah, masa kanak-kanak misalnya taruhlah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ini jaraknya kan belum lama. Daripada melatih yang umurnya sudah 54 tahun gitu. Jaraknya sudah terlalu lama untuk mengerti iman. Masya Allah. Kalau anak-anak Masya Allah sangat lembut, ya. Dan misalnya setelah diberi motivasi kayak begitu, ini yang tidak kalah penting, bolehlah nanti setelah berbuka puasa, ayah bunda lakukan ya, mudah-mudahan ini hanya tips ya, mudah-mudahan cocok, lakukan. Bergandengan tangan sama anak-anak ya, terus kemudian sama istri, sama suami, sama anak-anak yang sedang berpuasa itu, kemudian setelah menjelang berbuka, berdoalah bareng-bareng. Ya Rob, jadikan kami sekeluarga ini ya Rob, ayah, ibu, dan anak kami yang hebat ini ya Rob, insyaallah, untuk bisa masuk surga bersama-sama ya Rob, lewat pintu puasa ya Rob, lewat pintu Ar-Rayyan ya Rob, ya. Anak-anak nanti akan tergetar hatinya, dan akan imannya makin bertambah. Sehingga nanti pada saat dia bisa sukses puasa sehari penuh, walaupun ini selalu lagi ya pentahapan ya. Sehari penuh itu adalah kalau sudah benar-benar balik. Ya. Nah, pentahapan ini akan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang melakukannya setahap demi tahap karena mencintai Allah. Ya. Dan disemangati oleh orang tuanya, dan yang tidak kalah penting adalah ada kenangannya sangat indah bahwa Ramadan itu sangat indah. Ayahku berpuasa, ibuku berpuasa, kami diberi hidang yang sangat enak, dan kami berdoa bareng-bareng, berangkul-angkulan, nangis-nangis bareng. Kenapa? Karena ingin masuk surga sekeluarga. Ada yang ingin masuk surga sekeluarga anak-anak? Insyaallah ya, masuk surga sama ayah, masuk surga sama ibu ya, Masya Allah. Nah, kalau anak-anak berdoa, bukankah anak-anak itu doanya tulus banget? Masya Allah, kita manfaatkan ya. Insya Allah, ayah doakan anak, bukankah itu doa yang sangat mustajab? Insya Allah, ibu doakan anak, bukankah itu sangat mustajab? Apalagi pada saat puasa menjelang berbuka, Masya Allah, itu kesempatan, lakukan ya, barang 5 menit ya, barang 5 menit untuk berpelukan, bergandengan tangan, berdoa bareng-bareng agar dimasukkan surga oleh Allah SWT. Masya Allah, seru sekali ya. Sekali lagi, ayah bunda bait al-fat mulai dari B yang pertama, beriman ya, beriman. Kemudian baru tunjukkan adab-adabnya berpuasa itu ya, bagaimana adabnya kalau berbuka, ya, bagaimana adabnya kalau kita ini pegang makanan dan sebagainya. Kemudian ilmunya anak-anak dengan nasihat-nasihat, dan amalan-amalannya jangan lupa dicatat, dipuji. Kalau di sekolah
di SD kelas 1. Nanti ditanya oleh murabinya, siapa yang sudah puasa setengah hari, kasih bintang 5. Adakah yang bisa sampai penuh hari, kasih bintang 10. Masya Allah, anak-anak super senang. Masya Allah. Ya, gitu saya kira, Insya Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah sekali ya teman-teman, solih-solihah ayah bunda sekalian. Barusan sudah disampaikan banyak sekali motivasi, banyak sekali inspirasi dan masukan kepada kita semua agar bagaimana anak-anak kita bisa beribadah puasa di bulan Ramadan saat ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh semangat tentunya. Baiklah. Satu lagi boleh nggak? Oh iya, baik. Silakan Ustaz. Ya anak-anak tirukan ya. Ramadan penuh cinta ya, Ramadan penuh cinta. Semuanya anak-anak ya, senang sekali karena kita akan bertemu dengan Ramadan ya. Masya Allah. Dan sekali lagi saya izin memberi closing statement bahwa sesungguhnya mengajarkan anak-anak berpuasa setahap demi setahap dengan langkah-langkah tarbiyatul aulad yang kita uraikan tadi, hakikatnya adalah mengajarkan anak-anak untuk cinta, patuh kepada Allah sehingga kita bisa masuk surga sekeluarga. Tidak ada satupun orang tua yang rela hati anak-anaknya mampir ke neraka. Tidak ada. Dan ini adalah momentum mengenalkan iman sepenuh cinta. Masya Allah. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah berpuasa ya. Setengah hari boleh, seperempat hari boleh. Yang terpenting kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehingga kamu ikut berpuasa bersama ayah dan bunda. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses ya. Insya Allah ya, yang bakti sama orang tua. Mudah-mudahan kalian jadi sekali lagi anak-anak yang bisa masuk surga sekeluarga bersama ayah bunda. Sekali lagi ayo, Ramadan penuh cinta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kembali kepada beliau, monggo Ustaz. Baiklah, sampailah kita pada penghujung acara. Pemirsa, soleh-solehah ayah bunda sekalian. Terima kasih Ustaz Suhadi Fajarai atas semua motivasi dan masukannya kepada kita semua. Saya Zuhru Fiiza dan seluruh kru yang berlibat, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.